Kota Palembang yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya selaku pemandu acara akan membawakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Alangkah baiknya marilah kita sama-sama memulai atau merutinkan segala bentuk majelis ilmu ya, terutama dalam menuntut ilmu kita diaturkan untuk senantiasa membuka dengan lafaz basmalah. Maka dari itu kita marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tilawah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kepada teman-teman, mari kita bersama-sama menyimak tilawah Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan pada sore hari ini mendapatkan limpahan keberkahan, nikmat, serta keimanan yang terus Allah SWT kokohkan di jalan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Majelis Satu Cinta, bawa Al-Quran gak nih? Bawa, Masya Allah ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Bagi yang gak bawa Al-Quran boleh buka HP-nya ya. Kita buka surat An-Nisa ayat, kita baca surat An-Nisa ayat 1 sampai 5 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريعا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
Shadaqallahul azim. Demikianlah lantunan suci ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 1-5 yang berkaitan dengan tema materi kita pada sore hari ini. Semoga kita semua yang mendengarkan, baik yang membaca maupun mendengarkan, mendapatkan pahala serta limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tausiah yang akan disampaikan oleh pembina Majelis Satu Cinta, yaitu Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Kepadanya kami persilakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan, keberkahan dan nikmat yang begitu banyak untuk kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul hari ini di Majelis Satu Cinta dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, dan juga dalam rangka untuk sama-sama menyambung silaturahim, yang mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini ikhwah semua semoga kita diberkahi dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang datang hari ini di tengah kesibukannya Allah jadikan duduknya kita hari ini sebagai duduk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Majelis Satu Cinta juga kehadiran adinda kami, Ustadz muda kita, Masya Allah, yang luar biasa berpulang dari Lahad ya Ustadz ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustadz Andre Pinturi Al-Hafiz, hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau insyaallah. Izin Ustaz, silakan duduk di depan aja Ustaz. Sini Ustaz. Nah. Kawan-kawan boleh merapat ya, merapat aja, satu garis saja. Ya, lurus merapat Bang, ya supaya lebih akrab. Kita diskusi santai aja hari ini, kajian sharing ya. Karena hari ini Ustaz Reno kehadiran tamu, ada juga Ustaz Maidillah, ini jauh ini dari Gelombang Ustaz ya. Masya Allah, jadi peserta kajian Satu Cinta paling jauh hari ini, alhamdulillah. Yang insya Allah kami lagi ada project sama Ustadz Maidillah, Ustadz Andre juga insya Allah akan membuat program pesantren mahasiswa ya. Jadi nanti mungkin kawan-kawan yang ingin hadir dan mendaftar pesantren mahasiswa dalam rangka mempersiapkan untuk mewujudkan Al-Mumtazah Islamic Center di tanah seluas 2 hektar. Kami akan memulai dalam waktu dekat insya Allah pesantren untuk mahasiswa dan juga lansia insya Allah ya. Mudah-mudahan mohon doanya semoga jalan-jalan kebaikan ini diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rasa syukur kepada Allah kita bisa silaturahim, dan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan untuk kita semua, wabil khusus anak-anak muda, orang tua ya yang hadir hari ini, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang betul-betul sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Alhamdulillah. Materi kita hari ini Ustadz, kita bahas bekal menikah ya. Bekal
nikah. Tapi karena bekal menikah ini serisnya panjang Ustaz. Nah, dan hari ini saya rasa cukup pembukaan aja Ustaz ya. Mungkin lebih kepada sebelum menikah harus menjadi pemuda yang tangguh dalam soal keistiqomahan. Nah, ya. Kalau tentang bagaimana nanti menjadi suami, menjadi istri yang akhwat ya, mungkin di episode selanjutnya. Hari ini karena bekal menikah itu yang pertama adalah menjadikan diri kita kokoh, diri sendiri dulu yang pertama ya. Kenapa? Contoh gini Ustaz, gimana caranya orang ya, abang-abang semua, bagaimana mungkin kita bisa membangun rumah tangga, bangun subuh saja nggak bisa misalnya ya enggak. Nah, maka mungkin nanti Ustadz Andre alhamdulillah masih jomblo fisabilillah juga Ustadz ya. Jadi sudut pandang beliau bagaimana pengalaman menjaga keistiqomahan yang alhamdulillah ya di tengah godaan, mungkin banyak godaan tawaran yang cantik-cantik tapi dia gak galak pacaran. Nah ini mahal nih teman-teman ya. Lebelaga misalnya ya, ada ilmu juga, duit juga ada ya. Tapi dia galak pacaran pasti ada alasan ya enggak. Nah ini Ustadz Andre atau Kak Andre ya. Nah, nama sapaan akrabnya Ustadz Andre ya, Al Ganteng ya Ustadz ya, Masya Allah ya. Nah boleh sambil dipegang dulu Ustadz, mic-nya. Kita biar sharingnya agak santai hari ini karena spesial hari ini Ustadz Reno kehadiran beliau. Masya Allah di tengah perjalanan beliau yang luar biasa ya. Saya langsung menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz Andre. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang aktivitasnya Ustadz selain berdakwah ini ngomong-ngomong masih kuliah atau sekolah nih insya Allah? Alhamdulillah masih sekolah. Sekolah ya? Masih. Masya Allah. Tapi udah keliling bukan hanya Sumsel. Kemarin baru balik dari Aceh Ustadz. Aceh sama Bandung. Bandung. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ini. Bukan kaleng-kaleng. Anak muda tuh memang kalau kita mengikut pesan Nabi ya, bagaimana Nabi mengingatkan anak-anak muda itu agar terutama kalau di antara 5 yang harus dijaga masa muda sebelum datang masa tua. Nah ini hadis yang paling benar ya Ustaz. Nah mungkin saya berikan dulu Ustaz, mohon inspirasinya mungkin 10 menit sampai 15 menit untuk kawan-kawan anak-anak muda yang ada hari ini. Gimana sih sebenarnya kiat menjaga keistiqomahan, kalau kata anak muda tuh bagaimana jomblo istiqomah fisabilillah. Wah, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. منور الأبصار العارفين بنور المعرفة اليقين جاذب عظمات أسرار المحققين بجذبة القرب والتمكين بإيفات التوحيد وفاضل المبين الذي أحسن كل شيء خلقه من طين من ماء مهين. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allahu Ghafur yang memberikan nikmat tidak terukur, membuat kita senantiasa bersyukur jauh dari sifat kufur. Salawat serta salam selalu kita haturkan, kita curahkan kepada sanjungan kita, sanjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ana mendapatkan kesempatan diberikan oleh Ustadz Reno mengisi kajian atau lebih tepatnya kolaborasi dakwah Ustadz ya, Masya Allah. Dengan tema cara menjaga istiqomah anak muda. Masya Allah, jomblo fisabilillah itu. Benar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memandang perempuan. Saat Rasulullah muda tidak pernah Rasulullah itu memandang perempuan. Sebagaimanapun sahabat Nabi di masa mudanya juga tidak pernah memandang perempuan. Karena perempuan di zaman itu hina, benar. Hina. Derajatnya masih kecil, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meningkatkan derajat perempuan tadi sampai Masya Allah berperang, sampai meneteskan darahnya demi wanita, sedangkan Rasulullah saja tidak pernah memandang wanita. Lalu bagaimana Rasulullah tahu
wanita itu pada zaman dulu itu sangat turun derajatnya karena Rasulullah ini cinta, ada namanya sifatnya cinta. Jadi sebagai anak muda, agar cara menjaga istiqomahnya yang pertama adalah dengan cara sabar. Pertama Ustaz, bener? Nah, yang pertama sabar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as sabirin." Kata Allah, "Innallah." Sesungguhnya aku, berarti kalau sudah kata sesungguhnya, maka tidak ada lagi lain kata, makhluk lain pun tidak bisa menandingnya. Itu maksud kata innallah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya aku. Masya Allah, sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku bersama orang-orang yang sabar. Kata Allah. Maka kata Allah, kalau dia mengatakan sesungguhnya aku, berarti Allah tuh benar-benar pengen dekat dengan hambanya. Sesungguhnya aku. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya aku, tetapi ia tidak dekat hambanya. Jadi Allah tuh dekat sama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang istiqomah, yang pertama kali adalah sabar. Sejatinya sabar. Sabar menahan godaan. Sabar menahan pandangan, itu kan. Cara menjaga istiqomah tuh cukup dengan sabar yang pertama, itu paling penting. Karena kalau tidak sabar, nah itu bahaya itu, ya kan. Yang pertama sabar dalam pandangan. Ada pandangan yang jelek, kita sabar dulu. Ada pandangan yang bagus, lihat yang bagus. Kita lihat yang bagus, kita telaah dulu yang bagus. Karena pandangan yang bagus lebih bagus, sama aja pandangannya bagus kan. Nah, kalau pandangannya jelek untuk apa dipandang? Nah, gitu kan. Kalau ada pandangan jelek, maka cukup kita abaikan aja. Nah gitu kan. Kalau anak nih, ini kan menurut anak nih kan, anak-anak muda, masih anak muda, kalau ada pandangan jelek cukup anak tuh abaikan. Nah itu. Sebagai anak muda, sebagai remaja itu cukup abaikan. Abaikan pandangan yang jelek itu dengan pandangan yang bagus. Nah itu kan. Jadi contoh ada wanita yang membuka aurat. Nah lalu di tengah jalan kita kan ya kita memiliki mata memiliki mata, memiliki penglihatan. Tentu kita pasti ke jalan, itu tidak semua orang menutup aurat. Nah itu kan, tidak semua orang menutup aurat. Maka caranya agar pandangan tadi tidak kotor, tidak kalau dalam bahasa Arab ghadul basar. Nah, ghadul basar. Tidak ghadul basar dengan cara apa? Mengabaikannya. Tapi tetap kita misal nih ada perempuan lewat, wanita lewat dengan pakaian pakaian yang membuka aurat, Ustaz. Maka kita abaikan, Ustaz. Atau kita palingkan dengan pandangan yang lebih mulia. Ya gitu, contohnya orang yang tadi wanita lewat yang pakai yang nggak buka aurat tadi, kita pandang dengan yang teman tidak, atau teman kita tadi ajak bicara, jangan cara gitu. Karena syaitan itu samping kanan, samping kiri, depan, belakang itu semua ada. Nah, jadi walaupun kita sudah ada niat untuk tidak melakukan yang buruk, setan lebih tahu. Nah, itu kan setan lebih tahu. Setan lebih tahu. Yang kedua, cara yang kedua adalah dengan cara sejatikan dengan rasa istiqomah itu, Ustaz. Kalau pengen istiqomah itu jadikan rasa, bukan suatu amalan gitu. Kalau menurut ana nih kan, kalau amalan pasti malek. Kalau bahasa kita tuh bosan, nah gitu. Amalan kan itu aja kalau amalan kan, yang dibaca itu kan manfaatnya ya itu aja. Tapi kalau rasa, coba lihat makan ayam ya gitu kan, ada nasi, tentu pasti nambah tuh kan. Minum es atau minum jus kalau lagi panas-panas tuh kan,
lagi panas-panas minum jus, itu Masya Allah nikmatnya. Gitu kan rasa istiqomah kita. Jadi kan rasa istiqomah tuh begitu, ibaratkan rasa Ustaz. Jadi kalau istiqomah itu diibaratkan rasa, maka cara kita menjadi pemuda yang istiqomah itu yaitu dengan merasakan istiqomah dalam hati. Karena dalam Islam itu ada 4, gitu kan? Ada 4: iman, Islam, ihsan, sama i'lam. Yang pertama iman, keyakinan, kepercayaan. Kalau kita ibaratkan istiqomah itu dengan hakul yakin, tentu belum bisa Ustaz. Kalau istiqomah itu dengan hakul yakin tentu belum bisa. Karena ibaratnya gini Ustaz, kita tuh ada 3 tuh kan, ainul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin gitu. Ada 3 metode ini. Sebelum ke hakul yakin itu kita harus tahu dulu apa sih ainul yakin, apa sih ilmul yakin, apa sih ainul yakin. Kalau ibaratkan tuh nggak usah dijelaskan, jadi kita ibaratkan aja. Misalnya gini Ustaz, kita lihat api tuh Ustaz, api kan, lihat api itu walaupun kita belum merasa, kita udah tahu panas. Nah itu namanya ilmul yakin Tat. Nah itu namanya ilmul yakin. Karena kita belum ngerasain aja udah tahu bahwasanya api itu panas. Nah, yang kedua ainul yakin, kita lihat Ustadz api tadi, kita lihat oh ini api panas pasti. Nah itu ainul yakin Tad. Yang ketiga hakul yakin, kita hakul yakin bener gak api tadi panas, lalu kita pegang Tad. Nah saat itu dipegang, itulah namanya hakul yakin. Begitu juga istiqomah. Istiqomah itu harus jadi 3. Yang pertama kita percaya istiqomah itu melatih seseorang jauh daripada maksiat. Contoh istiqomah dari maksiat, istiqomah ikut majelis taklim tuh, ikut majelis satu cinta, Masya Allah kan. Jadi gunakan metode dengan 3 cara, yaitu adalah ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang tadinya sabar sudah lewat metode sabar, lalu metode rasa, yang selanjutnya ada metode 3 ini Ustaz. Ini benar-benar anak amali metode 3 ini, insya Allah Ustaz, jauh daripada kata zina Ustaz. Jauh daripada kata zina, Masya Allah. Sehingga kita melihat perempuan saja, ibaratkan kita itu melihat dosa yang besar kalau kita benar amalin 3 metode ini Ustaz. Jadi kalau ingin istiqomah itu menjadi puncak dari suatu latihan, atau kalau kita sebut riyadhah, latihan. Kata Rasulullah SAW, latihlah diri kalian dengan cara kalian dekati maksiat. Rasulullah tuh nyuruh dekat maksiat agar diri kita, hati kita dilatih Ustaz. Sanggup gak kira-kira kita tuh lihat maksiat itu? Bisa gak kira-kira maksiat tadi mengandung dosa di diri kita, di hati kita, di mata kita, dengan cara dilatih. Lalu kata Rasulullah, kalau engkau gak siap, kata Rasulullah, maka alihkan pandanganmu. Nah gitu, itu tadi yang Anda sampaikan tuh kan, alihkan pandanganmu, stopkan ingatanmu, abaikan itu semua dengan cara positif Ustaz, hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Jadi banyak remaja yang sekarang ini mungkin ada yang hadir di sini itu kan, saat di rumah, saat di kamar itu males-malesan. Itu kan males-malesan, hobinya main game gitu kan, hobinya pacaran, hobinya keluyuran malam-malam, hobinya tawuran. Itu kalau Rasulullah katakan syabab itu bukan sebuah pemuda. Pemuda tuh enggak males. Pemuda enggak males kata Rasulullah. Pemuda itu enggak nakal kata Rasulullah. Pemuda itu enggak pacaran kata Rasulullah. Pemuda itu enggak pacaran, enggak maksiat, itu pemuda. Tapi kalau pemuda itu maksiat, nakal, tawuran dengan cara bertengkar ataupun lainnya yang sifatnya negatif, maka kata Rasulullah itu bukan pemuda. Pemuda yang sejati kata Rasulullah ialah orang yang istiqomah mencari ilmu Ustaz. Nah gitu. Jadi itu adalah pemuda.
Pemuda yang sejati adalah pemuda yang istiqomah mencari ilmu, Ustaz. Contohnya ini, Majelis Satu Cinta, wajib hadirnya pemuda. Karena itu contoh agar pemuda melatih dirinya istiqomah menuntut ilmu. Itulah pemuda, Ustaz. Itulah pemuda. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, seorang anak muda itu diibaratkan sebuah anggur, Ustaz. Kalau anggur itu difermentasi maka dia memabukkan. Seperti itu juga anak muda. Kalau anak muda itu tidak bisa mencegah perbuatannya, maka ia akan menjadi sifat negatif. Contoh seperti anggur tadi. Yang anggur yang tadi harusnya bisa dimakan halal, terus saat difermentasi menjadi haram. Itulah. Begitu juga pemuda. Nah, begitu juga pemuda. Yang awalnya pemuda tadi baik, ketika dia melakukan berbagai macam contoh, malas, tidak main game mulu gitu kan, ibadah kurang, itu ibaratkan anggur tadi kan, memabukkan, menjadi sifat yang buruk. Nah, caranya agar pemuda itu tidak seperti itu, yaitu yang Ustadz sampaikan tadi, dengan cara istiqomah, dengan cara istiqomah menuntut ilmu, gunakan hal-hal yang bermanfaat. Banyak pemuda tuh jangan malu gitu kan, maju, tunjukkan prestasi, itu udah pemuda, Ustadz. Udah pemuda. Kalau pemuda diibaratkan pemuda kalau ibarat anak, kalau ibarat Rasul tadi adalah orang yang istiqomah menuntut ilmu, majelis ta'lim. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah mengibaratkannya sebuah anggur. Kalau ana, Ustadz, sebuah buku. Kalau ana mengibaratkannya sebuah buku. Kalau buku itu tidak ditulis, Ustadz, maka kosong. Benar, Ustadz? Maka kosong. Jadi pemuda itu harus diisi dengan ilmu agar dirinya, pertama, Ustadz, bisa digunakan gitu kan, ada manfaatnya gitu di masyarakat, bisa digunakan. Contoh, ya bisa qori, belajar tilawah, maka jadi qori gitu kan. Bisa ceramah, mungkin jadi pendakwah gitu. Itu pemuda, Ustadz. Maka kalau ingin jadi pemuda, cukup satu kata Rasulullah tadi, istiqomahlah kalian menuntut ilmu. Itu paling penting, Ustadz. Insyaallah. Mungkin. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi dapat insight nih teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah. Artinya masa muda itu jangan sampai berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan ilmu, ya, Andre ya. Dan Masya Allah teman-teman semua, kalau kita mau belajar tentang sirah, sejarah, juga pembebas Islam Sultan Muhammad Al-Fatih itu juga disebut anak muda. Karena masih di bawah umur 25 lah ya. Bahkan penaklukan Konstantinopel itu di usia berapa, Ustaz? 21, 22 lah ya. Maka anak muda sebenarnya sukses itu kalau bisa sebelum umur 25, benar tuh. Kalau orang barat kan ngajarin sebenarnya teori-teori barat itu kan sukses sebelum umur 30 ya kalau di barat itu kan. Artinya kita Islam bahkan kalau Sultan Muhammad Al-Fatih itu sukses umur 21, 22 udah bisa menaklukkan Konstantinopel yang mana pendahulunya itu ya belum sampai di puncak kesuksesan. Tapi bukan berarti dia nggak ada usaha ya. Pendahulunya itu sudah jor-joran juga. Hanya saja memang takdir yang paling sempurna penaklukan itu di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan tidak mungkin Sultan Muhammad Al-Fatih itu ada rasa kepengen menaklukkan itu kalau pendahulunya tidak mengawali. Nah, maka teman-teman semua, artinya kebaikan, mengawali kebaikan itu penting. Nah, mungkin di antara teman-teman ada nggak yang pernah merasa, ya Allah, ngapu yo aku udah ngaji, udah belajar Islam sejak 10 tahun yang lalu. Ada nggak, pernah nggak kita pikir itu? Pernah ya? Nah, kenapa kira-kira? Kok bisa hijrahnya tuh sekarang? Nah, juga teman-teman yang ada di rumah mungkin pernah ya, mungkin bisa jadi yang nonton kita ada bapak ibu ya. Bisa jadi kita tuh pernah berpikir, ya Allah, kok bisa gitu ya, Andre ya, mungkin pernah kepikir, kenapa saya tuh hijrah sekarang? Why? Kenapa nggak 5 tahun yang lalu, nggak 10 tahun yang lalu, bahkan nggak 15 tahun yang lalu? Sehingga mungkin kalau aku 15 tahun yang lalu, ya Allah, mungkin aku sudah jadi hafiz Quran, aku udah jadi pendakwah, aku sudah mungkin punya pesantren. Kenapa? Why? Karena teman-teman sesuai prinsip peribahasa yang terkenal, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Kenapa kita hijrahnya sekarang? Karena mungkin kebaikan itu dulu tuh berguyur, dikit, dek
besarnya itu sekarang. Akhirnya memancing kita hijrah tuh karena sebab sudah sekarang. Nah, jadi kebaikan kita itu terakumulasi. Maka puncaknya itu hijrah sekarang. Ya karena mungkin kemarin beberapa tahun yang lalu kebaikan kita tuh masih kecil. Dan alhamdulillah masih ada kesempatan sekarang meledak hijrahnya kita sekarang. Coba bayangkan ada orang yang gak hijrah. Umur 60 ya 50 masih goyang pucuk panggung misalnya kan ya. Masih mabuk-mabukan ya, belum berjilbab misalnya ahwat ya. Artinya apa? Kita bersyukur Allah memberikan hijrah kita hari ini, kita berterima kasih. Dan bahkan ya teman-teman semua, bisa jadi hijrahnya kita jadi orang baik hari ini sebab bukan hanya karena kita. Makanya ada doa yang bagus banget, keren banget dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 20 ya. Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya, surat Al-Ahqaf ya. Benar ya? Ayat 20 ya. Coba teman-teman buka. Kenapa di sana kita itu bersyukur, berterima kasih dengan Allah dan juga berterima kasih atas karena kita dititipkan orang tua. Kenapa? Karena bisa jadi baiknya kita hari ini sebab ada doa orang tua untuk kita. Nah, jadi nggak bisa lepas. Jadi makanya kalau kita jadi sekarang anak baik, jangan sombong. Bisa jadi kamu jadi orang baik, kamu kuliah, kamu sukses, kamu kerja. Ini karena ada berkah doa orang tua kita. Ya, Ustadz Andre bisa jadi seorang pendakwah, hafal Masya Allah ribuan hadis. Bisa jadi Ustadz ini sebab doa orang tua. Ya. Kalau mau dibandingkan hafalan, mungkin hafalan Ustadz Andre lebih banyak dari hafalan mamanya, uminya, ya enggak Ustadz ya? Tapi kalau bicara doa berkah, mungkin doa uminya lebih berkah daripada doa ustadznya. Doa orang tua anak begitu dengan anak, dan anak begitu Ustadz, menyadari begitu. Kenapa? Karena tidak ada yang ujuk-ujuk orang itu tiba-tiba beruntung. Pasti orang yang hari ini mendapatkan keberuntungan. Silakan yang akhwat yang baru hadir, Ustadz Abi. Nah, silakan Kak, duduk di dalam. Ya, silakan itu, saya datang. Ya, saya masuk ke dalam, silakan. Ya, artinya apa? Kita semua hari ini kalau kita dapat kebaikan, artinya kebaikan itu kalau kita rasa besar dan dahsyat, ya. Ya, karena apa? Karena sebab kebaikan itu mengalir, ya. Karena mungkin ada kebaikan-kebaikan kita sebelumnya. Nah, maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu bagaimana prinsip kebaikan? Ya, prinsip kebaikan itu teman-teman bukan dipengaruhi orang lain. Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah kamu karena Allah yang sudah berbuat baik kepadamu. Maka ikhwan akhwat fillah, laki-laki dan perempuan yang sedang berada di jalan Allah, maka kita prinsip kebaikan itu kita yang mengawali. Nah, ya. Dan kita ngambil inspirasinya dari ayat ini. Allah yang udah buat baik dengan kita, makanya kita mau baik dengan orang lain. Jadi jangan nunggu orang lain baik baru kita berbuat baik. Jadi kita be the first. Jadi kitalah yang pertama jadi orang baik. Hingga akhirnya apa? Teman-teman akhwat ya, teman-teman ikhwan yang datang hari ini, tidak masalah kebaikan kita hari ini mungkin belum ditoleh orang. Karena memang kita bukan cari manusia, perhatian bukan. Kita lagi cari perhatian Allah. Makanya saya sering sampaikan ke tim-tim dakwah ya, misalnya kita memulai kebaikan itu enggak nunggu ramai, bukan ya. Kadang mohon maaf ya, ketenangan itu kadang enggak dijumpain saat keramaian loh ya. Betapa banyak teman-teman, antum kalau mau lihat di googling ya. Coba berapa banyak orang yang terkenal mati bunuh diri? Ada nggak kira-kira? Artis ada nggak yang mati bunuh diri? Ada nggak? Hah? Ada. Kenapa? Why? Bukankah populer itu disenengin? Bukankah populer itu diajak orang foto? Bukankah populer itu dimintai tanda tangan? Tapi kenapa ada orang terkenal bunuh diri? Berarti ada ramai tapi sepi. Nah, ada ramai tapi sepi. Makanya tadi kata Ustaz Andre, istiqomah ini penting. Apalagi teman-teman yang kepengen menikah, istiqomah ini Masya Allah ya, menguatkan kepribadian ya. Maka sesi pertama ini adalah penguatan diri dulu ya. Nanti di episode selanjutnya baru kita ngobrolin yang lebih panjang lagi Ustaz ya, Insya Allah. Nah, artinya apa? Episode yang pertama ini yang harus kita tuntaskan betul-betul adalah bagaimana menjadikan diri kita betul-betul berdaya. Nah, bukan banyak gaya, tapi berdaya. Apa sama-sama teman-teman? Bukan banyak
gaya, tapi berdaya. Gimana sih jadi orang yang pribadinya berdaya, bukan banyak gaya? Nah, pribadi yang berdaya ini adalah pribadi banyak berbuat, banyak bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah sabdakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat. Maka teman-teman, tetangga kita, sahabat-sahabat antum, dia nggak akan lihat berapa sih tabungan kamu, duit kamu sekarang, enggak. Ya, kawan-kawan kita nggak akan lihat berapa banyak rumah kau yang kau buat, bukan. Kebun kau bukan, ya. Ya, bini kau cantik apa tidak juga, laki kau ganteng tidak juga. Yang dilihat orang itu apa? Kau hidup bawa manfaat nggak untuk sekitar orang? Nah, kau hidup ada tidak manfaatnya? Kalau kau hidup ada manfaat, berarti kamu orang terbaik kata Rasulullah. Nah, makanya orang terbaik itu yang paling bermanfaat. Nah, teman-teman, catat baik-baik. Saat diri kita, ya, ada yang ngajak kita jadi orang baik. Entah dia, ayo kita jadi panitia kajian, ayo kita ke panti asuhan, ayo kita ngadain kajian. Semangat, optimalin, lakukan yang terbaik, jangan setengah-setengah. Nih banyak orang nih kan, mohon maaf Ustaz, dia banyak yang setengah-setengah, nggak ada duitnya kerjanya dikit, ya. Ada duitnya semangat ngerjain proyek, ya enggak. Kalau kita jangan sampai. Jadi teman-teman, apalagi di dunia dakwah, ya, jangan banget kita perhitungan dengan Tuhan. Kenapa? Hitungan Tuhan itu nggak bisa kita ukur dengan dunia. Dunia ini ya Allah, kalau kita mau bandingkan dengan negeri akhirat nggak ada apa-apanya. Nah maka gini, kalau ada orang ngajak kamu di proyek kebaikan, proyek amal, bikin kajian, bikin pesantren, bikin event, jangan sekali-kali kita mengatakan aku nggak ada waktu. Minimal apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Kenapa? Di saat kita diajak kebaikan berarti siapa sejatinya yang sedang memilih kita? Allah. Allah yang memilih kita. Allah pakai badan kita, Allah pakai pikiran kita, Allah pakai tangan kita untuk nolong agamanya. Kalau kita nggak gunain dengan baik, siap-siap Allah ganti orang lain. Nah, kalau Allah udah ganti orang lain, see you goodbye, kamu ditinggalin. Ya, kan ada tuh ayat di Al-Quran, ya, kalau sekiranya Allah menghendaki orang beriman itu bisa Allah hadirkan orang beriman. Tapi masalahnya kita ini mau jadi orang beriman di sisi Allah atau mau nyantai-nyantai, duduk baik di kosan, ya, diajak bikin ide gagasan nggak ada, disuruh apa yang diajak nge-share. Nih misal hari ini teman-teman ya yang datang, coba Sabtu depan kita berpikir ada satu orang baru. Setiap Sabtu depan ada satu orang baru. Mungkin ini penuh masjid, ya. Nah, maka teman-teman yang sudah hadir ayo semangat datang, ajak yang lebih banyak. Mungkin hari ini teman-teman kita banyak yang berhalangan, misalnya kita ajak lagi, ayo ajak satu orang baru, ajak lagi satu orang baru, ajak ya. Tugas kita tuh ngajak ya, jadi ngajak ajak terus ya. Japri kawan-kawan kita share. Nah, akhirnya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul berdaya dan memanfaatkan apa yang Allah berikan. Kan bersyukur itu apa sih buktinya? Bersyukur itu kan berterima kasih dengan Allah dan menggunakan apapun yang Allah berikan dengan hal-hal yang terbaik. Nah maka teman-teman, makasih banyak yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua terus semangat ya. InsyaAllah nanti kita akan adakan musyawarah kembali kegiatan surah dan juga perencanaan-perencanaan event ke depan ya. Dan InsyaAllah mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai hamba Allah yang betul-betul istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak, kami kembalikan ke MC. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ya sesi tausiah yang telah disampaikan oleh kedua ustadz muda kita pada sore hari ini. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini? Kalau gak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ada yang bertanya? Sini. Iya bang. Bertanya? Ada yang bertanya? Cukup? Oke, Ahwat ya, ada yang ingin bertanya? Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, ketika misalnya gini, bagaimana sikap kita menanggapin misal gini nih, kita komunikasi sama orang, terus mungkin dari orang itu dari kitanya misal masa lalunya dulu mungkin pacaran gitu misalnya ya Tat ya. Terus kita komunikasi sama orang yang orang ini selalu mengungkap masa lalu misalnya, kau tuh be dulu pacaran gitu, kayak nak sok-sok alim gitu. Nah bagaimana sikap kita menerima hal tersebut, padahal mungkin ketika itu kan kita tidak mengerti ya soal pacaran, yang hal-hal yang begitu ya. Ketika hijrah kan kita mulai belajar gitu, menanggapin istilahnya orang tersebut menganggap seolah kayak gini nih, kau tuh be dulu tidak bener gitu. Nah gimana lah kayak gitu. Itu Ustadz, kira-kira menanggapin orang, apakah kita harus diam aja atau gimana gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan Bunda kita ini luar biasa ini ya. Jadi kalau ada orang bahasanya nyinyir ya Bun ya, berarti gini, apa prinsip orang beriman dinyinyirin orang? Tadi ilmu Ustadz Andre, sabar ya pertama. Kenapa sabar ini penting? Kalau kita nggak sabar, nanti yang keluar nggak baik-baik. Itu yang pertama ya. Jadi sebenarnya gini, ilmu sabar nih betul-betul ilmu kelas tinggi. Mudah diucapkan, penuh tantangan ya. Nah maka sabar ketika ada yang nyinyirin kita, ngejekin kita, alah soalim gitu ya. Apa namanya, soalnya aku tahu loh kamu tuh dulu gini-gini. Sabar aja. Kenapa? Karena kita bukan lagi cari pembenaran manusia. Kita lagi nyari pembenaran di sisi Allah. Maka bersabar atas apa yang orang lakukan untuk kita. Dan ambil hikmahnya. Kalau dia bilang, misalnya ada orang bilang, kau ini memang dia jelek ini, pemalas, misalnya dia gitu ya. Kita ambil hikmahnya, apa benar aku pemalas ya Allah, aku pengen jadi rajin. Jadi ambil kesan positifnya. Negatif dari mulut orang jadi positif di kita. Nah dan kita berterima kasih ya. Kenapa? Ada orang yang masih sibuk ngurusin kita gitu ya. Dia nggak ngurusin dirinya tapi sibuk ngurusin kita, dan itu fans kita juga Bu ya. Kenapa? Dia ngurusin hidup kita, jadi energinya habis ngurusin kita. Maka selain bersabar, kita berterima kasih berarti ya. Makasih udah memberikan hikmah, makasih udah ngingatin gitu ya. Nah kemudian apalagi, nah ini yang ketiga nih sebenarnya ketika mungkin sudah menyentuh aspek fitnah ya. Nah tapi kalau saya rasa kalau belum sampai ke tahap fitnah ucapan dia, maksudnya nggak sampai dia nyebarkan aib kita, mungkin yang ketiga ini tidak perlu juga ya, karena kita juga ngabisin energi, mending yang lain. Yang ketiga ini kalaupun mungkin dia tuh sangat parah fitnah sampai nyebarkan di medsos, padahal kita nggak kayak gitu misalnya ya, dan kita sudah sangat jauh dari apa yang dia tuduhkan, mungkin kita bisa klarifikasi. Caranya gimana klarifikasi? Kita bisa wajadilhum billatihi ahsan. Berdebat dengan cara yang baik kepada dia, undang dia ngobrol ya, ajak teman jadi saksi. Maksud kita bertanya, apa maksud kamu nge-share ini gitu, ngomongin ini dah. Nah itu mungkin yang ketiga tuh klarifikasi itu saat mungkin sudah tahap dia penyebaran aib gitu ya. Kalau belum sampai situ saya rasa cukup lah untuk sabar dan kita berterima kasih. Karena selain itu kita bisa gawe yang lain aja gitu ya. Kenapa kita dipertemukan kadang dengan circle yang masih bermasalah. Nah ini catatan penting, bisa jadi circle bermasalah yang mungkin masih menemani kita hari ini ya. Padahal kita sudah kepengen jadi orang baik, tapi tiba-tiba muncul ada aja teman-teman lama yang masih ngajak buruk, ngejek apa. Ini apa pesannya? Bisa jadi masih ada aib-aib kita yang belum kita tutupi atau belum kita taubati. Nah jadi gimana kiatnya? Sholat taubat lagi, minta ampun lagi, minta tutup lagi aibnya dengan Allah, minta bimbing lagi. Nah itu pesannya sebenarnya, begitu ya. Ustaz ada tambahan? Baik, tambahan dari Ana. Kalau
orang mengungkap Ustaz, mengungkap masa lalu kita, jadi kita tuh dianggap, kita misal soleh nih, soleh, dulu dibilang langsung, ah kamu ini dulu kan suka pacaran, suka bohong itu. Jadi bunda gini bunda, Umar bin Khattab tahu bunda? Nah tahu Umar bin Khattab, kan? Tahu Ustaz Umar bin Khattab itu dulunya musuhnya Nabi Muhammad, benar Ustaz? Jadi Umar bin Khattab tuh musuhnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah karena kesabarannya, itu benar kata Ustaz Reno, karena kesabarannya tadi bunda, kesabarannya Nabi Muhammad, maka Allah jatuhkan cinta kepada Umar bin Khattab dengan cintanya Rasulullah. Saat itulah, maka saat itulah, detik itulah mereka menjadi sahabat. Jadi begitu bunda, jadi saat mereka menganggap kita itu hina, cukup satu kata Ustaz Reno tadi, sabar. Karena sabar itu puncak dari kita menahan suatu emosi gitu. Kalau kita benar-benar emosi dan sabar itu tidak bisa kita gunakan, maka yang kedua kita gunakan apa bunda? Fastabiqul khairat. Apa bunda? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi walaupun orang tuh hina, kita tetap kita abaikan. Ini mereka kita abaiki, kita menjadi fasabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tingkatkan amal ibadah, makin tingkat amal ibadah bunda, mereka makin iri, maka saat mereka iri, omongan mereka yang mereka ucapkan menjadi dosa bagi mereka dan menjadi pahala bagi kita. Masya Allah Ustaz, ini saya tambah dari ana. Dan Masya Allah langsung kita ambil hikmah ya. Jadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad saat ada yang membenci? Nabi Muhammad berdoa Ustaz, semoga Islam ini akan bertambah kuat dengan hadirnya Umar ya. Jadi didoain. Nah ini luar biasa ya. Ada orang jahat dengan kita doain malah. Wah ini kelas tinggi ya brother ya. Ya bro ya. Ada orang ngejekin kamu di kampus, njelekin kamu waktu kuliah, ente doain. Ya Allah mudah-mudahan dia kamlet, dapat beasiswa gitu ya. Dan Masya Allah ya teman-teman ya, abang-abang ganteng di sini ya. Artinya boleh orang tuh jelekin kita, tapi kita nggak boleh jelekin orang. Wah, setuju? Setuju nggak? Orang boleh jelekin kita, tapi kita nggak boleh jelekin orang. Kenapa Ustadz? Saya nggak boleh jelekin orang. Kamu bukan orang jelek, kamu orang baik gitu ya. Mungkin itu bunda ya. Ya, ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya, abang-abang? Ya, Ikhwan ada? Ah ya, Kak Rama. Saya kan Kak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih sebelumnya tadi namanya Ustadz Andre ya sama Ustadz Reno. Nah, mungkin singkat saja ya sih pernyataan saya itu. Saya sempat membaca buku itu tentang Atomic Habit. Mungkin kita semua tahu itu karya James Clear. Yang intinya kita harus menerapkan teori 1% dalam setiap hari kita. Dan 1% yang saya dapat 1% dalam hari ini, terkhusus di Majelis Satu Cinta adalah yang saya mention tadi, itu jadilah pemuda yang berdaya. Bukan pemuda yang banyak gaya. Nah, menurut saya pemuda yang berdaya itu sejalan dengan pemuda yang berpikir kritis. Nah, lantas kita di sini sudah melihat teman-teman ada sosok Ustadz muda, yang satunya udah kita tahu semua, Ustadz Reno dan juga Ustadz Andre. Nah, lantas pemuda yang berdaya dan pemuda yang berpikir kritis itu seperti apa, dan bagaimana agar kami juga bisa memiliki sifat itu, yang berdaya ataupun berpikir kritis, seperti itu saja. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi bagaimana betul-betul kita menjadikan diri kita pemuda berdaya, berpikir kritis ya, kerja-kerjanya betul-betul bukan yang ece-ece tapi betul-betul berpengaruh. Menjadi pribadi yang betul-betul
membawa dampak besar. Ya, jadi caranya gimana? Yang pertama pastinya adalah meningkatkan kapasitas diri. Ini yang pertama. Setiap hari seperti antum bilang tadi ya. Jangan sampai setiap hari kita terlewatkan tanpa ada planning yang jelas misalnya kan. Jadi hari ini ngapain misalnya. Minimal kita bangun pagi lah. Itu udah standar minimal banget kalau orang muslim ya, mentok-mentok subuh lah. Kalau pengen jauh lebih sukses tahajud dong ya enggak. Nah jadi bagaimana kita bisa ngeplan, ya Allah hajat saya hari ini kepengen apa, ungkapin ke Allah hari ini misalnya. Nah, kemudian yang kedua bagaimana setelah kita meningkatkan kapasitas diri, yang kedua mulai melangkah. Nah bangun kapasitas diri, yang kedua mulai kapasitas diri ini saya ulangi. Kapasitas diri itu termasuk dalam semua hal. Makanya sukses anak muda itu sukses secara intelektual, keilmuan. Sukses secara apa lagi? Spiritual, ibadah. Ya, cara bertuhan agar hidup bisa bertahan. Yang ketiga, sukses finansial. Ini anak muda penting, jangan sampai anak muda masih bergantung sama mak bapaknya. Dak galak dia misalnya berdaya ekonomi ya. Boleh sekarang hidup kamu masih bergantung sama mama bapak ya. Tapi ingat hidupmu tidak boleh bertuhan sama mama dan bapak. Mama bapak bisa mati. Kamu hari ini orang kaya, besok kalau dicabut hartanya punya orang tua kamu mau minta ke siapa? Enggak mungkin kamu jadi gembel dan minta-minta di jalan, ya enggak? Makanya sukses finansial itu boleh sekarang dapat beasiswa orang tua, dikasih mak bapak, tapi kamu harus berpikir, oh aku latihan jualan apa, oh aku latihan berkreasi apa, oh aku ngedesain, oh aku ngajar ngaji, oh aku ngajar matematik, aku bikin kursus. Oh aku punya bisnis misalnya ngedit, aku punya skill ini, itu dalam rangka apa? Walaupun penghasilannya mohon maaf nggak sampai 100.000, tapi kita tuh ada bersaksi di hadapan Allah, ya Allah aku pengen sukses finansial, ku buktikan aku nggak bergantung sama orang tua. Nah dan apa yang diberikan orang tua itu kan jadi sedekah yang terbaik tuh bagi anak-anak. Dan kita niatkan suatu saat nanti mama, papa, ibu, bapak harus aku muliakan, aku sukseskan. Aku belikan tiket hajinya, umrohnya, begitu dia ya. Nah, artinya sukses finansial. Lalu yang keempat sukses sosial. Nah hidup ini teman-teman harus bermanfaat. Makanya selain sukses intelektual bertambah, spiritual menguat, finansial juga menguat, sukses sosial. Nah ini yang keempat nih, yang terakhir ya. Artinya hidup kita ya, kalau mau pakai ilmu sosiologi, kita hidup nggak bisa sendiri, kita butuh orang lain. Kalau dalam agama Islam hidup yang paling bermanfaat itulah hidup yang terbaik. Artinya apa? Berorganisasi kayak gini nih, majelis satu cinta, jadi pengurus ini penting. Kenapa? Karena cara kita memanfaatkan hidup kita ini betul-betul bermakna. Ya, sekali lagi tadi kita garis baru. Kalau Allah milih antum hari ini jadi penggerak dakwah, ngurusin majelis satu cinta, ngikut agenda-agenda dakwah, berarti Allah tuh sedang memilih kamu jadi tentara-tentara Allah, jadi penolong-penolong agama Allah, jadi orang-orang yang membersamai kebaikan. Kalau kamu udah nggak ada lagi orang yang ngajak kamu, ya, nggak ada lagi orang yang ngajak kamu kajian, nggak ada lagi yang make kamu di dunia dakwah, berarti kamu sudah tidak berguna hidupnya. Kamu mati saja. Nah, mati saja ya. Kenapa? Kamu sudah tidak berguna lagi. Nah, maka kalau kita di fase masih hidup tapi merasa oh, kok aku nggak ada yang ngajak aku ya. Nah, berarti nggak diajak, kamu yang datang. Nah, ini konsepnya. Jadi datengin magnetnya. Nah, jadi rezeki itu kalau kamu bisa magnet rezeki, kamu jadi magnet dari jauh datang ke kamu. Ya, dari jauh datang ke kamu, karena kamu magnet rezeki yang jauh datang merapat. Tapi kalau kamu rezeki seret, rumusnya ngejar rezeki gitu, ngejar pertolongan Allah. Kok aku nggak diajak lagi ya? Kok aku nggak diminta Ustadz nge-share lagi misal? Kamu datang temui Ustadz, apa yang bisa saya bantu? Nah, supaya apa? Supaya Allah nolong hidup kamu lagi. Kan konsepnya Quran surat Muhammad ayat 7. Siapa yang nolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Kalau kamu nggak terlibat di proyek menolong agama Allah, rugi, kamu nggak akan ditolong Allah. Jadi gimana caranya? Datengin kiai, ulama, ustadz, apa yang bisa saya bantu Tad? Boleh nggak aku bantu nyiapin snack? Boleh nggak aku nyumbang? Boleh nggak aku jadi cari donatur? Boleh nggak, apa yang aku bisa lakukan? Nah berarti kamu pengen hidupnya ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia ya teman-teman semua. Nah, begitu pemuda yang berdaya, hidupnya bermanfaat, kapasitas diri, kemudian mulai melangkah, tebarkan manfaat, ya, gitu. Saya kan ada taman antum? Oh, cukup ya, masya Allah.
Baik, ada lagi? Masya Allah, silakan. Abang kita ini, Abang Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali, Ustaz. Perkenalkan, nama saya Andra. Asal saya dari Sako. Langsung saja untuk persingkat waktu. Seperti ketahui bahwasannya lapangan kerja ini semakin sempit untuk Gen Z. Rata-rata beberapa pekerjaan itu bersifat freelance, artinya pekerja lepas. Dan tentu dalam freelance itu tidak memiliki penghasilan per bulan serta penghasilannya juga sedikit. Nah, bagaimana untuk Gen Z mensiasati bekal menikah dalam hal financial freedom, sedangkan kondisi pada saat ini tidak memungkinkan. Bukannya tidak memungkinkan, akan tetapi jika dilihat realitanya sekarang itu sangat tidak memungkinkan. Terima kasih, Ustaz. Gimana caranya supaya Gen Z apa tadi? Supaya Gen Z itu, bagaimana cara Gen Z mensiasati agar bekal pernikahan itu lebih matang di tengah kondisi pekerjaan atau keuangan itu yang tidak memungkinkan, Ustaz. Terima kasih. Ya, untuk Gen Z yang kepengen menikah. Nah, jadi sebenarnya gini, sukses finansial itu kan proses ya. Enggak mesti kamu tuh punya 1 miliar di usia sekarang. Tapi kamu ada peta cara dapat 1 miliar. Gitu dia ya. Makanya anak muda itu dia mungkin saat ini masih kurang harta tapi enggak kurang gagasan dan ide. Makanya kadang kalau antum mau melamar anak gadis orang, belum punya pekerjaan yang tetap ya. Belum punya duit yang banyak, harus tetap berani. Kenapa? Kamu kaya ide dan gagasan. Tapi ingat, bukan berarti kamu tidak menyiapkan ekonomi. Ya gini, bedakan antara orang yang punya penghasilan tetap dengan selalu tetap berpenghasilan. Jadi kalau dengan orang calon mertua ditanya, apa penghasilan tetap kamu? Mohon maaf Pak, saya belum ada penghasilan tetap, tapi insya Allah saya tetap berpenghasilan. Jadi kita tuh percaya diri dan percaya kepada Allah. Ini penting. Jadi bukan hanya sekadar percaya diri, tapi percaya kepada Allah. Kenapa? Ada di Al-Quran. Siapa yang menikah maka apa Ustaz ayatnya? Aku akan yang mengkayakan ya. Di surat An-Nur. Buka tuh. Jadi Gen Z yang kepengen menikah, generasi milenial bahkan ya yang belum nikah-nikah, nikahlah. Kenapa? Karena Allah yang akan mengkayakan. Ya, tapi ingat, Allah akan mengkayakan itu, ingat teman-teman. Ada yang Allah tuh berikan duit, rezeki lewat kita bekerja. Ada nggak? Ada. Nah itu yang disebutkan Bang Andra tadi. Kamu kerja di satu instansi, lembaga bulanan. Itu namanya gajian. Karena kamu berusaha bekerja maka dapat rezeki. Tapi ingat, rezeki itu bukan hanya dari satu pintu, bukan. Ada rezeki karena menikah. Ada rezeki karena punya anak. Nih Ustadz Mehdi lah udah 2 ya. Beda gak jumlah rezeki pas bujang? Beda dong. Anak 2 ada rezeki tambahan. Saya ya anak 1,5 sekarang kan, karena belum keluar ya. Yang kedua mohon doanya ya. Ketika saya bujang Bang Andra di Jogja ya, alhamdulillah melatih sukses finansial. Saya telepon orang tua saya, gimana ayah tolong mulai semester 3 waktu itu ya. Saya bilang ke ayah di Muara Enim, ayah saya guru PNS kebun ado alhamdulillah. Tapi saya berani nelpon ayah saya bilang apa Bu ya? Saya bilang ya mulai semester 3 doakan aku bisa lancar rezeki. Ayah cukup sama ibu kirim doa, jangan kirim uang. Bisa? Bisa. Selesai S1 SPD, selesai S1 SOS. Lanjut S2 biaya sendiri. S3 sekarang alhamdulillah biaya juga. Artinya apa? Keberanian itu penting. Keberanian itu penting. Sama ketika saya menganggap tadi saya bilang rezeki itu bukan hanya sekedar kita bekerja tetap di sebuah perusahaan ya. Maka anak-anak muda yang hari ini masih freelance, alhamdulillah masih bisa freelance ya. Berarti kita banyak waktu yang lain yang bisa kita optimalkan. Nah makanya teman-teman semua, itu rezeki karena bekerja, rezeki karena menikah, tidak disangka-sangka, rezeki karena punya anak ya. Ada lagi rezeki yang gampang, Quran surat Nuh ayat 9, 10, 11, rezeki karena istighfar. Allah banyakkan harta. Itu fadilah istighfar di Quran surat Nuh. Jadi kamu istighfar aja kayaknya, astagfirullah. Tapi istighfarnya yang benar ya, betul-betul mohon ampun dengan Allah. Astagfirullah. Kan istighfar tuh mohon ampun, berarti kita tuh bertobat. Jadi sepaket tuh tobat, istighfar, keluar rumah, astagfirullah, astagfirullah. Ada rezekinya. Nah apalagi rezeki karena
bertakwa. Rezeki karena bertakwa ada lagi nih rumisnya. Jadi siapa yang bertakwa maka Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Ada lagi yang keenam, rezeki apa lagi? Rezeki karena infak sodako. Surat apa? Surah Al-Baqarah 261. Sekali infak dibalas 700 kali lipat. Coba matematika mana bro? Ya, kamu berbuat baik dibalas 700 kali lipat lebih baik. Ada tidak manusia yang kayak itu? Pernah jumpa kayak gitu? Ibu pernah lihat ada orang misal kita berbuat baik dengan dia dibalasnya 700 kali lipat lebih baik? Ada? Ada enggak? Kati, paling satu sama ya enggak? Kamu ngasih kawan kue hari ini, besok dikasih kue. Atau bisa kali 2 kali lipat, 10 kali lipat lah paling mentok. Kita ngasih dia pempek mungkin dibalasnya apa? Bakso atau diajaknya ke Almas Fried Chicken misalnya kan. Atau makan, ya kamu ngajaknya misal ke tempat apa namanya? Warung Padang 12.000, 15.000, diajak kawan ke makan gimana misalnya rumah makan yang mahal. Paling gitu kan ya, benar enggak? Ada enggak yang bisa balas manusia sampai 700 kali lipat? Ada enggak? Kata, adanya siapa yang bisa balas 700 kali lipat? Allah. Maka rugi enggak kalau kita manusia berbuat karena manusia? Rugi. Maka berbuat baik harus karena Allah. Nah gitu, itu rezeki yang keenam. Rezeki karena infak atau sedekah. Itu tuh ada 6 pintu rezeki. Nah, maka 6 pintu rezeki ini pegang oleh Gen Z yang akan menikah, ya. Nah, adakah lagi pintu yang lain, Ustaz? Istighfar, sedekah, ada tambahan, punya anak tadi. Ada pintu lain rezeki? Kayaknya udah banyak lah ya 6 pintu rezeki ya. Gitu. Duduk, diam, rezeki datang. Keren enggak? Duduk, diam, rezeki datang. Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak kira-kira? Bu, kira-kira bisa nggak duduk diam rezeki datang? Atau berangkat ke kantor baru rezeki datang? Antum mau yang mana? Hah? Mau duduk diam rezeki datang atau pergi ke kantor baru duit datang? Lemak yang pertama apa kedua? Kalau saya jujur lemak yang pertama, duduk diam rezeki datang. Kalau kurang baru bergerak aku. Ya enggak? Benar enggak? Emang ada? Pertanyaannya, ada enggak ilmunya dalam Islam? Kira-kira ada enggak? Ada. Contoh kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Ustaz ya. Kata Imam Syafi'i, guru, rezeki itu guru, kita harus bergerak dulu. Akhirnya Imam Syafi'i ngikut orang panen anggur ya Ustaz ya. Habis panen anggur dikasih anggur, dibawanya lah ke gurunya Imam Malik. Senyum-senyum guru, beneran guru. Uji Imam Syafi'i benernya kita nih kalau begawe dapat rezeki. Nah anggur, makanlah guru, makan Imam Malik. Senyum-senyum Imam Malik ya. Dibilangnya apa Imam Syafi'i katanya. Memang mungkin Masya Allah ya katanya. Saya nih beberapa hari yang lalu tuh terbayang-bayang lemak katanya musim panas ini makan anggur. Ternyata anggur itu dibawain kamu katanya. Tanpa aku usaha ternyata datang. Duduk diam rezeki datang Imam Malik. Kamu mau kayak Imam Malik apa Imam Syafi'i ini rezekinya? Kalau saya Imam Malik dulu baru Imam Syafi'i. Harus hidup ini kan milih, benar nggak? Antum mau apa? Coba saya mau tanya. Mau kayak Imam Syafi'i capek-capek dulu? Apa mau Imam Malik? Coba yang mau rezekinya kayak Imam Malik angkat tangan. Duduk diam rezeki datang. Mana angkat tangan? Angkat tangan. Yang mau langsung kayak Imam Syafi'i capek dulu bergerak. Kati, yang mana Ustaz? Berarti galak kan duduk diam rezeki datang. Abang di sana mau nggak duduk diam rezeki datang? Mau. Berarti kayak rezeki siapa? Imam Malik. Imam apa? Malik. Tapi ingat kalau mau rezeki kayak Imam Malik pelajari dong. Hidupnya Imam Malik itu gimana? Tahajudnya gimana? Ibadahnya gimana? Kok bisa duduk diam rezeki datang? Pasti tidak ada penghalang. Doa. Turun rezeki. Baru di pikiran datang anggur. Coba pernah enggak kamu itu? Nah kalau saya alhamdulillah pernah mengalami ya mirip-mirip lah gitu ya. Pernah suatu hari saya di kosan di Jogja itu. Di kosan ya. Lemaknya aja aku makan apa waktu itu ya. Apa sejenis bakso apa-apa. Lemak ininya. Tiba-tiba ada kawan di kosan ngetok pintu. Assalamualaikum. Mas, makan mas. Baru mikir datang makanannya bakso atau apa waktu itu ya. Cuman lama belum kejadian lagi kan. Paling pengen makan apa
kadang istri di rumah ternyata masak sesuai pikiran. Nah itu benar loh. Jadi memang ada duduk diam rezeki datang. Masya Allah. Sama kayak kemarin Ustaz Idil ya. Jadi saya kemarin ngisi di tempat acara. Di tempat apa? Acara. Tempat apa? Acara ya. Jadi tempat acara tuh kita makan somai ya. Kak Awiyu ya. Jadi saya diambilin somai di plastik. Saya makan Ustaz ya. Saya makan ngeng. Karena saya lagi ngurangi makan, jadi nggak saya habisin. Adalah sisa beberapa bentol, saya ikat, saya letakin di mobil. Ngapa coba? Saya mau bawain istri. Habis acara saya nggak buka-buka HP. Di tengah jalan ya, saya iseng-iseng buka HP. Ternyata ada chat istri. Bi, jangan lupa beliin somai. Coba. Kok bisa? Coba. Kenapa kok bisa? Coba. Saya lagi makan di acara, ya. Saya ngikat sisa, walaupun nggak banyak ya, saya ikat ya, saya letakin di mobil, niat dibawa untuk siapa? Istri, nggak buka HP, selesai acara buka HP, Bi jangan lupa pengen nian makan somai, kok bisa? Coba, berarti apa amalan istri, betul? Duduk diam rezeki datang, ya. Soalnya lah qadarullah udah hilang somainya kan, ya harus dibeliin lagi kan. Tapi di situ kadang tuh kita tuh berpikir, masya Allah ya. Itu orang jadi teman-teman. Nah coba di surat Ali Imran kisah Bunda Maryam. Pernah dengar kisah Bunda Maryam? Bunda Maryam dalam Islam tuh luar biasa ya. Sosok inspirasi muslimah, wanita terbaik Ustaz ya. Maryam di mihrabnya turun makanan dari langit. Turun apa teman-teman? Di mihrab gawinya berdoa, turun makanan dari langit. Datang gurunya Nabi Zakaria. Benar ya Nabi Zakaria ya? Nabi Zakaria di Al-Quran, Maryam makanan ini dari mana Maryam? Jawab Maryam dari mana teman-teman? Datangnya dari Allah, turun dari langit. Pertanyaan saya, apakah Maryam pesan Sofi Food, Go Food, Extra Food? Pesan enggak? Apakah dia sempat ke dapur masak ikan pindang? Makanannya turun dari mana? Langit. Diberi siapa? Allah. Berarti ada loh doa di Al-Quran yang betul-betul tanpa dia masak. Ibu-ibu kalau nak makan masak dulu Bu ya. Bunda Maryam tanpa masak makanan ada di hadapan. Hebat enggak kira-kira? Apa rumusnya? Nabi Zakaria kan umurnya 80-an ya waktu itu saja di cerita itu. Belum punya keturunan. Maryam ini sebenarnya muridnya Nabi Zakaria. Nah ini sisi lain, murid tuh boleh bertanya dengan guru, guru boleh bertanya dengan murid. Coba Nabi Zakaria nanya, kok pacak mah itu ya? Akhirnya Nabi Zakaria mengambil pesan, oh ternyata ada sebabnya doa mustajab ini Bu. Salah satunya kata ulama karena berdoa di mihrab. Makanya kita di rumah kalau paca ada mihrab. Mihrab itu tempat khusus sholat. Kamu jangan main game di situ, kamu jangan makan di situ, jangan khusus kamu tempat ibadah. Jangan campuri dunia di situ. Pojok itu. Buatlah. Jadi Nabi Zakaria berdoalah di mihrabnya, ya Allah, aku nih letu, biniku juga mandul. Aku nih ya Allah jangan biarkan seorang diri. Tiba-tiba apa? Ting, kata Tuhan, kamu akan ada anak namanya Yahya. Iya, namanya siapa? Ya, Masya Allah kata Nabi Zakaria, alhamdulillah. Nah bedanya Nabi dengan kita tuh, kalau kita bertanya dulu, tidak kenado gitu ya. Kalau Nabi Zakaria apa? Pertama kali dia langsung berterima kasih dengan Allah. Baru nanya dengan Tuhan apa tanda-tandanya. Nah begitu dia ya. Maka orang beriman itu pertama kali diajarkan berterima kasih dulu dengan Allah gitu ya, duduk diam rezeki datang, begitu dia Ustaz ya. Gimana Ustaz? Ada teman Ustaz? Nah cukup ya, cukup Ustaz Abiyu. Ya kita cukupkan. Baiklah, Masya Allah itulah tadi sesi tanya jawab ya. Semoga dapat mengedukasi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, menuju jalan yang diridhai Allah SWT dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang siap menikah. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi doa dan muhasabah. Kami persilakan kepada Ustaz Reno dan juga Syekh Andre ya, kepadanya kami persilakan.
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, ampuni kami Allah minal, ampuni kami Allah, kami yang banyak salahnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan selama kami hidup di dunia ya Allah. Kami yang datang ke sini ya Rabb, Engkau yang maha menyaksikan perbuatan kami ya Allah. Kami yang mungkin masih banyak salahnya, banyak dosanya, berharap ampunanmu ya Allah, berharap ridhamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan selama kami hidup di dunia ya Allah. Ya Allah, Engkau berjanji di dalam Al-Quran ya Allah, siapapun yang beristighfar Engkau akan turunkan rahmatmu, Engkau akan bukakan rezeki, Engkau tambahkan anak ya Allah, Engkau alirkan banyak kebaikan ya Allah. Maka hari ini Allah, saksikanlah ya Allah, kamilah hambamu yang sedang beristighfar memohon ampunanmu ya Allah. Bukakan pintu rezeki yang banyak, yang halal dan berkah untuk kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu hikmah, pintu rezeki yang halal dan barokah. Kabulkan doa-doa kami yang pengen lulus kuliah, yang pengen datang rezeki halal, baik dari rezeki yang tanpa disangka-sangka ataupun dari pekerjaan ataupun bisnis yang sedang kami lakukan ya Allah. Datangkan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal ya Allah, sehingga mudah kami pergi haji, pergi umrah, menolong fakir miskin, anak-anak yatim ya Allah. Mudahkanlah rezeki datang pada kami ya Allah, bagi kami yang mungkin sudah menikah untuk bisa punya anak yang saleh dan soleha. Jadikan kami yang datang ke sini ya Allah. Engkau terima amal-amal baik kami, Engkau bimbing kami jadi orang yang sukses dunia akhirat. Engkau bukakan jalannya ya Allah, Engkau bukakan pintu-pintu kebaikan dan hikmah, sehingga mudah bagi kami ya Allah untuk Engkau selamatkan dari malapetaka bahaya ya Allah. Engkau lindungi kami, Engkau tolong kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, istajib doana ya Allah. Bukakan ya Allah, kabulkan ya Allah semua doa-doa yang kami lakukan, semua doa-doa yang kami panjatkan ya Allah. Ya Allah, di kiri kanan kami adalah orang baik ya Allah. Jadikan ya Allah kami semua sebagai hambamu yang selalu bermuhasabah diri, membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata ar-ridha warda an ashabihi ridha ar-ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan muttaqabbala. Allahumma ij'alna dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wal makani fi masjid baitur rahman fil majlis satu cinta sakinatan mawaddatan wa rahmah. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما وجنتك مع الأنبياء وموتنا وموتنا كالشهداء إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. A'udzubillahi